Dan mohon maaf, ini juga lembaga yang dianggap suci ini ada perizinannya enggak? Ini juga perlu direktur legalitas untuk di Mendagri harus dicari itu datanya. Ini direkturat legalitas direkturat dir legalnya di Menteri Dalam Negeri harus dicek di Mendagri. Anda orang-orang keturunan, saudara-saudaraku, orang-orang pribumi adalah 80% zuriat Rasul. Saya kasih tahu, pede harus percaya. Anda tidak ada darah Yahudi, tidak ada. Setidaknya Anda bukan berdarah Yahudi, bukan. Makanya memang sangat aneh-aneh sekali, aneh-aneh. Banyak sekali yang aneh-aneh. Termasuk ada isu lagi kemarin. Ada isu lagi, ada seseorang menikahi Sarifah. Akhirnya didatangi, dipukuli. Ada, terus akhirnya diminta untuk pisah. Hanya perkaranya apa? Nikah sirih atau nikah secara Islam. Didatangin, dipukulin. Yang mendatangin ya seorang ketua juga gitu ya, takut. Perlakuan ini sebetulnya nggak bagus lah, alasannya entah apa ya. Tapi memang mereka ini sok berkuasa. Dari dulu saya melihat banyak sekali, bahkan kiai-kiai pribumi itu dibentak-bentak banyak. Terus ada dulu kasus juga seseorang yang mengaku zuriat didatangin sama RA gitu loh, karena dia nggak bisa membuktikan, dia nggak punya buku nasab, langsung dimanai dia adalah Habib Gadungan gitu. Itu banyak ya kan gitu. Ya, kan? Itu gadungan itu langsung disergap, langsung dibikin surat pernyataan, diintimidasi, ya kayak begitu banyak juga dulu itu terjadi itu, ya. Anda bisa browsing, bisa lihat lah, ya. Itu nanti statement terakhirnya adalah bahwa dia itu adalah Habib Gadungan. Jadi seolah-olah itu begini teman-teman, seolah-olah itu marga Habib gitu loh, yang zuriat Nabi itu hanya mereka saja. Kalau tidak ada keputusan dari RA, jadi yang menetapkan dia zuriat Nabi, dia keturunan Nabi atau bukan, itu yang bisa memutuskan hanya RA. Hanya RA. Ya ini kadang-kadang saya, loh kok kenapa nggak dirangkul? Kenapa nggak dirangkul? Padahal RA ini kan hanya, kalau setahu saya adalah hanya ya perkumpulan dari marga dari Yaman tinggal di Indonesia, nggak tahu ya, akhirnya menjadi lembaga yang sangat suci kalau saya menganggap, ya wallahu alam lah ya. Gantian Gus, duduk balik Gus kemarin. Oh iya, saya sudah nggak mau main-main lagi. Kemarin itu saya ada statement seperti itu, kayaknya Bahar langsung bikin live streaming itu marah-marah, terus nantang sana nantang sini. Oh nanti kena, nanti sudah saatnya, nggak lama lagi, nggak lama. Saat ini dia nantang, siapa ayo, saya habisi, siapa yang berani, ayo jangan di medsos. Wah, itu kena mental itu yang kayak begitu. Nanti apa yang menjadi ucapanmu Bahar akan terjadi, lihat saja nanti. Oh, kamu udah macam-macam orang-orang pribumi. Pribumi itu sampai saat ini masih dianggap bahlul mungkin sama kelompok-kelompoknya Bahar. Yang paling tentram harus bagaimana Gus? Bersihkan itu. RA itu sebetulnya cukup mengklarifikasi, membantu, mendorong, memediasi supaya si Bahar minta maaf karena udah menghina zuriat Wali Songo, terputus, nggak ada dan lain sebagainya. Terus statement mulut kotornya setiap dakwah dia menganjing-anjingkan, memonyet-monyetkan, menggoblok-goblokkan kiai, dan masih banyak statement-statement lain. Harusnya RA ini sebagai sebuah wadah lembaga bisa ikut berperan gitu loh. Hei
setidaknya mengingatkan, mungkin sudah diingatkan sih, cuman nggak berani narik ke untuk konferensi pers, dia minta untuk minta maaf kan. Harusnya kan RA datang itu, Bahar, kau ini kelakuanmu itu nggak bener, harusnya kan begitu ya. Bagaimanapun kamu adalah orang RA, kamu adalah keluarga Balawi gitu. Nggak bener itu kelakuanmu, dakwamu itu nggak bener, suka menyakiti pribumi. Tegur, ayo saya tarik kamu, ayo minta maaf, bikin klarifikasi. Wah, itu baru RA. Itu baru. Dan mohon maaf, ini juga lembaga yang dianggap suci ini ada perizinannya enggak? Ini juga perlu direktur legalitas untuk di Mendagri harus dicari itu datanya. Ini direkturat legalitas direkturat ya, dir legalnya di Menteri Dalam Negeri harus dicek di Mendagri, cek untuk bagian ormasnya ya, dir bagian ormas itu biasanya, direkturat bagian organisasi kemasyarakatan harus cek legalitasnya ada apa enggak ya. Kes Bangpol Gus, kalau kes Bangpol itu beda lagi. Jadi itu urusan Mendagri itu yang tahu data itu. Urus itu ada direktorat untuk ormas itu, dirnya itu setiap divisinya ada. Seberapa besar Gus kira-kira kekuatan kita? Insya Allah sudah, nggak usah takut. Yang penting kita, pesan saya bersatu. Yang kita hadapi ini adalah orang-orang yang sudah mendoktrin saudara kita sendiri, orang-orang pribumi ya, didoktrin semua supaya menjadi budak-budaknya mereka. Kita sebagai orang pribumi itu harus bangkit. Kita sudah gerah gitu. Ulama-ulama kiai-kiai kita itu dikawinkan itu dah ya. Dan polemik ini nggak akan selesai polemik ini ya. Kalau memang harus dituntut, nanti ada pertumpahan darah ya wallahu alam. Kita kan cuma wayang-wayangnya Allah, kita aja menjadi wayang-wayangnya Gusti Allah ya, tergantung nantilah seperti apa. Semua kan atas kehendaknya Allah. Kalau memang orang pribumi dibulak-balikkan perasaan pikirannya sama Allah itu sendiri sehingga bangkit dan melawan mereka, kenapa tidak ya. Kalau ini jalannya yang dikehendaki sama Allah adalah wadah dari Laskar NKRI untuk memberontak kepada kelompok-kelompok itu, kenapa tidak? Sudah tidak bisa dinasihati kok, malah semakin sombong, semakin brutal, malah menantang-nantang kok. Lalu saya yakinkan kepada saudara semua, kalian itu zuriat Rasul. Jangan mau dikecilkan sama oknum-oknum keturunan jahil itu. Jangan mau. Seenaknya itu dia ngaku-ngaku cucu Nabi supaya apa? Untuk mendoktrin orang awam supaya gampang dia merekrut budak. Anda yang harusnya orang-orang pribumi yang zuriat Rasul. Jangan takut. Apa perlu saya gerakan? Cetak semuanya. Keluarga besar Laskar NKRI, cetak semua spanduk besar-besar di setiap kota. Tes DNA dong. Pasang balionya di seluruh Nusantara. Apa perlu? Ayo, orang pribumi semuanya nanti tes DNA. Itu nanti orang-orang imigran, itu orang-orang yang ngaku cucu Nabi. Biar tes DNA, pasang balionya nanti bila perlu. Tapi nanti dulu, jangan dulu. Bukan itu maksudnya. Habis kalau setiap kota kami perintahkan, kami komandaukan untuk memasang baliho. Yang ngaku cucu Nabi tes DNA dong, habis kau. Tapi sekarang jangan, saya masih tahan. Anda orang-orang keturunan, saudara-saudaraku, orang-orang pribumi adalah 80% zuriat Rasul. Saya kasih tahu, pede harus percaya. Anda tidak ada darah Yahudi, tidak ada. Setidaknya Anda bukan berdarah Yahudi, bukan.